Gitu. Jadi dapat gratisnya 3 bulan. Setelah itu bayar. Kalau habis 3 bulan jual aja, beli lagi. Oh lumayan ya? Iya. Lumayan bego ya. Lumayan bego. Action. Hi, I'm Wisnu Kumoro. Kuribi. And welcome back to my channel. Dan di video kali ini sesuai dengan di judul, kita mau pretelin ya. Bapak bisa masaknya nggak kalau pretelin? Jadi kita mau unboxing smartphone terbaru dari Asus, yaitu adalah ROG Phone 3. Ini kategorinya gaming phone. Gaming phone. Dan sejujurnya, gue tuh sebenarnya nggak tahu banyak mengenai gaming phone. Maka dari itu, sebelum kita mulai unboxing ini, kita baca berita seputar Asus ROG Phone 3 ini. Ini kita udah sering nih kayak gini, Pak. Ah. Ini segmen ini ada namanya nggak, Pak? Nggak ada, ini tujuannya buat perpanjang durasi aja. Berita pertama, ini gue sama Divi sambil ngelihat ke layar komputer ya. Ini ada beberapa berita yang kita lihat bersama-sama. Ini ada berita pertama tentang Asus ROG Phone 3 hadir bersama dengan gratis 3 bulan Stadia Pro. Ini merek kursi pijit, Pak. Hah? Bukan. Bukan merek kursi pijet yang gerak sendiri itu, bukan. Yang dimasukin koin kan? Nah, bukan. Jadi Merek. bukan. Masa gratisnya kursi pijet ya kan enggak? Kan pegel habis main game. Iya sih benar. Tapi tangan yang dipijit sih, bukan iya, kakinya bukan sih. kakinya. Jadi Stadia Pro itu adalah salah satu service Layanan Google ya? dari Google Stadia. Itu kita bisa streaming sebenarnya game-game yang udah ada di servernya Stadia. Oh, by cloud. Iya, disebutnya cloud gaming. Jadi kita bisa streaming ke sana, kita mempunyai layanan dan langganannya. Nanti kita bisa main game yang ada di situ. Sebenarnya konsepnya sama kayak Xbox Game Pass itu juga sama. Xbox Game Pass. Jadi bisa main dari handphone. Itu juga sama. Jadi sekarang handphone tuh bisa mainin game-game konsol gitu maksudnya? Iya, sebenarnya bisa dengan cara cloud gaming itu. Bapak udah pernah nyoba? Ya, gue udah pernah nyoba ketika waktu diundang sama Qualcomm. Oh iya sih waktu itu. Iya waktu itu. Ke MWC gue udah pernah. Iya waktu itu benar. Di booth-nya Qualcomm. Tapi sayangnya bukan Asus yang ngajak gue waktu itu. Iya, kita Jadi, nggak bisa sebutin ya nggak bisa sebutin ya. Ya pokoknya salah satu kompetitornya Asus lah. Itu yang ngajak gue ngelihat langsung cloud computing di situ. Dan ini bisa jadinya? Bisa banget, dan ini gue nggak tahu untuk negara mana yang digratisin. 3 bulan gratis. Ya, yang ini pro. Yang pro pula. Jadi ada langganan yang Stadia biasa, ada langganan yang Stadia Pro. Di mana bedanya kalau yang Pro itu bisa sampai 4K setahu gue. Oh, pas kita ngaksesnya itu bisa sampai 4K. Ini kalau ada yang nonton dan pakai Stadia, kalau gua sama Divi salah tolong dikoreksi di bagian komen ya. Iya. Jadi kalau yang Pro itu setahu gue bisa sampai 4K, Stadia biasa tuh cuma sampai Full HD. Oh gitu. Meskipun handphone ini layarnya memang ya Full HD Plus aja. Ya, ini Full HD Plus sih. Ya jadi memang ya Stadia Pro-nya paling nambah koleksi game yang bisa dimainin aja. Karena ini beberapa game yang bisa dimainin, misalkan kayak ada list PUBG. Oh, ada Dan ya? bukan PUBG Mobile ya. PUBG Steam ya? PUBG ya. Terus Borderlands 3, Metro Exodus, Red Dead Redemption 2. Redemption 2, Elder Scrolls Online, Assassin's Creed Odyssey, dan masih banyak lagi. Gitu. Oh, keren juga ya. Gitu. Jadi dapat gratisnya 3 bulan. Setelah itu bayar. Kalau habis 3 bulan jual aja, beli lagi. Oh lumayan ya? Iya. Lumayan bego ya. Lumayan bego. Kok gitu cara ngakalinnya? Kali. Rugi dong. Tapi Jual murah. sekali lagi, gua nggak tahu ini berlaku untuk Asus Indonesia Iya. atau tidak. Kalau misalkan berlaku, karena ini kita bikin videonya 2 hari sebelum launchingnya ya. Sebelum launching. Kalaupun memang nanti ternyata ada, kita bikin video lagi. Ya. Kita kasih tahu ternyata ada guys. Udah gitu dong videonya. Story di YouTube ya. Jadi ini semoga ada karena keren banget. Dan informasi. Seberapa cepat sih sebenarnya bandwidth yang dibutuhkan untuk main game pakai Stadia dan Stadia Pro? Buat ngaksesnya ya. Iya, karena kita kan kasih gambaran aja. Ini kan gratisnya 3 bulan Stadia Pro. Ini gue baca langsung dari Google nih informasinya. Untuk bisa menayangkan yang 4K sampai ke 4K ya, dibutuhkan paling tidak 20 GB per jam. Data usage-nya. Data usage-nya 20 GB per jam, Pak. 20 GB per jam. Wah, ini saya menangis, Pak, buat ini, Pak. Kalau untuk Full HD itu sekitar 12 sampai 13 GB per jam, yang 720p itu sekitar 4,5 sampai 5 GB per jam. Dan kalau dipukul rata-rata berarti berapa Mbps? Berapa megabit per second yang dibutuhkan? Ini saya juga udah bikin konversinya tadi. Kalau yang 20 itu yang 20 GB per jam itu sekitar 45 megabit
bukan megabyte. Megabit per second. Jadi 45 megabit per second. Itu kurang lebih sekitar 6 megabyte 6 megabyte per secondnya. Ya, jadi sekitaran speednya segitu dan secara konstan ya. Harus stabil. Itu 6 Stabil. megabyte nggak bisa kalian cuma-cuma pakai speed test doang ya. Jatuhnya, Bener-bener harus stabil. jatuhnya minimal segitu sih. Karena kan ya, kalau untuk minimum. gaming itu ya kan lo nggak mau tiba-tiba ada frame drop, tiba-tiba naik turun, nge-lag gitu kan. Jadi belum minimal pingnya segitu. itu requirement minimal ya. Iya. Ini pakai internet apa Pak kita main pakai speed segini Pak? Jadi kalau ditanya sebenarnya kenapa sih Indonesia butuh internet cepat? Ini salah satunya. Buat main ini. ini salah satu penunjangnya ya, salah satu yang bisa dinikmati nantinya. Betul, karena ini meskipun belum kita buka di kotaknya tertulis 5G. Ini 5G ya? Gua nggak tahu apakah udah di unlock ketika pertama kali Pertanyaan bagus. dibeli ya. Gua nggak tahu nih Asus Indonesia menyediakan dalam kondisi ke unlock atau tidak. Karena banyak handphone 5G yang masuk ke Indonesia meskipun itu bisa 5G tapi nggak unlock. Jadi, makanya sebutannya gue nggak tahu. 5G ready. Ya, sebutannya 5G ready aja. Tapi di sini tertulisnya di bagian belakang sini 5G. mana sih tadi? Ini Nah, ini ya. Ya, itu di stikernya ada tulisan 5G-nya. Iya. Jadi ya kita berasumsi ini bisa 5G karena ada tulisannya. Gitu. Perkara unlock ya lihat nanti lah kalau udah ada 5G-nya di sini. Betul. Jadi ya semoga speed internetnya mendukung ya. Itu berita pertama. Oh, itu baru satu. Baru satu. Berita kedua, ini ada kaitannya juga nih. Kaitannya lagi-lagi sama si ROG Phone 3 ini dan ini kayaknya dibahas sama orang yang udah nge-review sih kayaknya. Karena ini kita dapat dari XDA Developers. Dibilang ada sebuah fitur di sini yang bisa nge-bypass charging Bypass charge. ketika lagi main game. Jadi misalkan kalau kalian main game sambil dicolok, nge-charge gitu, listriknya itu bukan ke baterai dulu baru ke handphonenya, tapi langsung dari listriknya langsung ke handphonenya. Jadi dia tidak melakukan pengisian daya. Kayak laptop dong. Iya, bisa dibilang seperti itu. Metodenya hampir mirip kayak metode ngecas laptop Iya, ya. jadi fungsinya itu untuk menurunkan suhu pertama. Karena kan baterainya jadi tidak terisi sebenarnya. Oke. Ya kan? Dan bisa disetting secara manual sama kita di bawah setting battery care. Tapi gue mau nanya deh, kenapa matanya cuma begini sih? Dan kenapa namanya ROG? Republic of Gamers. Enggak, saya tahu dari siapa. Kenapa? Kenapa matanya begini? Ini Oh, dia ngereceh ternyata. Iya. Oke. Tangkep lucu dong. nih pasti lucu nih. wah bebannya berat. Ekspektasi saya berat. Dipending dulu boleh Pak? Jadi gimana, Pak? Ini kan matanya begini nih. Heeh. Sama ROG nih. Nih harusnya nih endorse brand ambassador-nya pemain WWE Pak. Draw. Ketawa bosnya. Bantuin temen lah. Segitu aja. Yaudah buka aja Pak. Udah. Udah Pak. Udah. Gak lucu ternyata Pak. Kurang Bapak kan responnya gak itu sih. Tapi sebenarnya gaming phone tuh nggak cuma ini ya, ada beberapa banyak ya. Oh, ada. Ada merek ikan, ada Merek ikan. ada pantai di Bali, legian. Ya cukup sampai situ. Iya ada sih, belum masuk tapi belum Ada masuk sini ikan, ya. ikan warna hitam. Tapi ini menurut gua yang paling the best. Oke, dijilat coba ya guys sama dia guys. Gue pikir mau ngasih opini bener, dijilat sama dia. Jadi ini karena kita buka dulu ya, mumpung kuku gua belum gua potong, ya harusnya bisa buat buka ini. Kuku saya tajam Pak, bisa robek-robek hati Bapak nih. Kuku Bapak tajam Pak. Iya bener bisa. Hati-hati loh Pak. Kalau sama pasangan loh. Kenapa? Kukunya ntar bisa ke garuk, Iya bener. bisa berdarah. Iya. Tapi ini nggak ada segelnya. Itu Bapak, buang segelnya. Enggak. Oh iya, segelnya. Dia diplastikin ya, tapi kok nggak ada segelnya ya? Mungkin di dalam kali Pak. Oke lah. Tapi ini aksennya keren sih, ada Jadi kotaknya ini ada kayak semacam apa ya? ungu biru Ungu gradasi biru gitu. gradasi merah dikit ya. Ya, oke, Sekarang sekarang kita buka. Oh iya bener gak ada segelnya Pak. Nggak ada segelnya. Langsung turun aja nih Pak. Aduh. Isinya jangan-jangan laptop. Wah. Kosong ya, bagian sininya tidak ada yang tersangkut di bagian sini. Kok saya agak ini Pak ya, for those who dare ya. Mirip-mirip yang dulu logo yang dulu yang. Jadi di bagian depan ini ada tulisan For Those Who Dare. Oke. For Those Who Dare. Di bagian sini ada, ini ada SIM ejector, kasih lihat Si dulu. Magicternya keren Pak. SIM ejectornya bentuknya rada nggak Matanya, umum ya. gambar matanya ROG-nya. Kemudian di dalamnya lagi ada casing, Oh, case yang semi. Plastik. Bukan bukan gel. bukan Plastik. gel ya. Ini plastik. Dan ada buku petunjuk. Ini stiker, kemudian Manual ada guide. manual guide-nya, Ada ini kartu garansi. Jadi udah ada beberapa hal di situ ya. Kemudian di dalamnya lagi nih ada unitnya.
Pastilah akan beli handphone. Ini kita tiriskan terlebih dahulu. Taruh situ aja. Kemudian lagi di dalamnya ada kotak lagi nih. Yang isinya adalah chargernya sama ini, dongle. Kita dapat dongle USB Type-C. Secara tidak langsung tidak ada jack audionya sepertinya. Tidak ada jack audionya berarti. Ini kabel C2C. Oh, dia PD model ya, power delivery ya. Dan ini adalah kepala chargernya. Dan kepala chargernya ini 30 watt kalau nggak salah. 30 watt. Ya, 30 betul. watt. 30 watt. Lumayan kencang ya. Lumayan Nggak kencang bisa ya. dibilang terkencang tapi lumayan kencang. Lumayan kencang. Robek. Hah? Kok robek ya? Padahal baru loh. Kena kuku masih bapak kali. masih di sampai kedalaman ya. Iya. Sampai robek loh. Bapak nube apa gimana? Sampai robek loh. Gue nggak tahu loh. Padahal baru dibuka. Ya udahlah, kotaknya Ya. kan. Tapi ini Pak, Mas Firman, robek ya, bukan gara-gara gue ya. Mas Firman. Mas Firman, kok Laporan. gue belum dikirim Mas. Buat yang nanya Mas Firman siapa tuh adalah PR manajernya Asus Indonesia yang ngirimin gue minjemin ini gitu. Tapi ini Makasih Mas. jadi aduh, kaget gua. Apa? Dikasih dongle, Pak. ROG Phone 2 tuh masih ada audio jack-nya. Sekarang nggak ada. Kita buka. Kita buka ya. Oke Pak, gimana? Wah, bening banget kayak ini ya. Kayak agensi ya. Bening kayak agensi. Halo Pak Didi. Banyak yang disebut titipannya. Jadi ini handphonenya dan gue suka sih sama handphonenya. It looks really good. Nah, ini gue mau bahas dari Gue sambil lepas stiker IMEI yang tertempel di sini. Iya, gue mau bahas dari segi desain nih. Ini desainnya lebih kalem dibanding yang 1 dan 2. Nah, ini Pak, secara desain nih ini lebih slick dibanding yang 1 dan 2. Iya. Kalau yang 1 tuh ini kontur-kontur 3D-nya banyak banget, Pak. Jadi terasa teksturnya ketika dipegang juga ya? Iya, kalau yang 2 sedikit berkurang. Yang 3 ini bener-bener slick banget tuh. seriusan ya. Ini gue mau ngomong ke Asus Indonesia, ke Mas Firman ya dan teman-teman. Gue suka sama desainnya. Ini bagus loh. Gue jarang-jarang bilang gaming phone desainnya bagus. Ini bagus. Gue nggak tahu kalian bisa lihat atau enggak. Di sini ada 3D curve design di bagian belakangnya. Dan ini nggak cuma 3D curve design men ternyata. Karena bagian atasnya juga. Jadi sebenarnya 4 sudutnya itu curve sampai ke pojokannya Di belakang. di bagian belakang. Dan ini bagus. Ini bagus loh. Karena di belakang, bukan di depan ya. Ya, Karena kalau buat gaming, Di depan. layar curve tuh berantakan. mendingan flat. Mendingan flat. Dan ini dikasih layar flat di bagian depan. Bagus. Keren. Dan speakernya 2 atas dan bawah. Ya. Jadi ketika kalian main itu audionya bakal stereo tentunya. Ini desainnya oke. Dan tadi lo kan ngebahas mengenai lokasi dari Nah, itu juga. USB-nya sini, USB Type-C-nya. Dulu waktu pas ROG Phone 2 masih ada audio jack di pinggir, nggak masalah. Kita nggak Oke. perlu pakai dongle. Oke. Nah, Sekarang kalau pakai dongle gue colok. permasalahan muncul waktu pas gue coba beberapa game, bukan gaming phone ya, handphone biasa, yang USB Type-C di tengah dan pakai dongle. Buat main gak enak Pak, harus di sela-sela sini Pak. Oke, jadi kalau misalkan ini di pinggir, Itu bener. ini lebih enak ya. Iya. Posisinya lebih pas. Betul sekali. Lebih pas ketimbang kalau ada di tengah. Iya. Ini Pak, nih, kalau gaming tapi kan susah ini kan? begini Pak. Karena ini ada haptiknya. Jadi tetap ngalangin Pak. Oh enggak Pak, nggak ngalangin Pak. Haptiknya di mana sih? Di sini kan? Ada yang sebut ini Pak, bisa dibuka Pak. Di tengah sini juga. Tat, ininya taruh di bawah. Cus. Mana? Ini buka. Bisa. Itu port kedua khas ROG. Oh, bagus. Nah. Bagus sih pancingan saya. Oh, jadi kalau ini mainnya begini, ini berarti Iya. dicabut. Bisa. Pindahin sini kan? Betul sekali. Pindahin sini, guys. Terus jadi gini. Nah, jadi mainnya tuh kayak ikan pari ya. Dibuntut ya. Jadi bisa begini ketika haptiknya dipakai. Benar. Gitu. Itu ini khas Asus. Kita kayak siaran TV ya, bagus ya. Kalau kalau nggak ada skripnya loh. baru nggak ada skripnya. Lampu satu. Nggak usah disebutin. Mic-nya bagus ya. Nggak usah disebutin, udah. Nah ini seal jangan sampai hilang. Itu apa namanya? Anjing laut, Sil. Penyanyi Pak. Tua banget referensinya. Gue yakin pada nggak tahu tuh. Yang mukanya ada bacokannya sih. Iya, dipotong nube. Nube lagi. Kena gugu gue tuh. Lagi mau gue elus ya. Srot deh ya. Waduh, codet. Codet. Kayak di sono. Oke, sekarang nih kita akan nyalain dan tombol powernya di sini keren. Ada aksennya warna merah. Ya, ini baru gue nyalain. Qualcomm Elite Gaming. Ya iyalah. Wah, codet Pak. Jadi seal. Jadi kan ini handphone lagi gue setting dan kita sampai di pengaturan mengenai Wallpaper. tampilan depan.
Oh iya. Jadi nggak cuma wallpaper tapi juga semuanya ada icon dan lain-lain. Temps lah ya. Kalau kalian nggak suka yang terlalu gaming, bisa pilih yang bener-bener kayak Android biasa aja. Pure klasik. Pure Android yang klasik, karena untuk sebagian orang yang nggak suka yang terlalu gaming kayak gue tuh nggak suka yang ornamennya terlalu berlebihan. Jadi sebenarnya gue akan pilih yang klasik aja kalau gue. Oh, Bapak suka yang klasik? Heeh. Suka ke klasik? Enggak, Ini PSBB. Lagi nggak boleh. Berkerumun tuh nggak boleh. Oh iya. Nggak ada coffee shop sini namanya klasik. Benar. Ada coffee shop sini. Kelas yang asik, klasik. Iya. Gitu. Wah, bener Pak. Boleh lanjut ya Pak ya? Ini ornamennya Agak warnanya bahaya. ungu sama biru bener sih. Iya. Oh, ornamennya cyberpunk, Pak. Oh. Iya kan? Iya. Pantesan kayak tangan belang. Iya. Halo Tira. Cyber. Kita tuh nyapa Banyak banyak banget loh banget hari hari ini. ini. Jadi ini tampilannya ya karena gue pilihnya yang mirip Android normal ya begini aja. Nggak terlihat ada perbedaan Nggak ya. terlalu perbedaan. Jadi memang meskipun gaming banget ya secara fitur, tapi ini bisa kok diperlakukan seperti smartphone umumnya karena gue sebenarnya gue mendukung banget gaming phone menjadi mainstream. Maksudnya banyak orang makin banyak yang pakai gaming phone tuh gue setuju karena speknya bagus, speknya tinggi. Teratas semua udah pokoknya. Iya. Tapi orang banyak yang nggak terlalu into sama gaming phone karena terlalu futuristik lah, terlalu RGB kadang-kadang. Iya, memang nyentrik sih. Nyentrik banget gitu. Nah makanya ketika ini bisa dibikin begini menurut gue untuk orang yang casual aja, gamer yang casual, Masih masuk. ini masih masuk gitu. Paling gue pasang Among Us, nanti gue taruh sini. Ya, gamenya mau Pak. Ini Stadia Pro gratis kalau masuk bener loh. Ini kita coba breakdown sedikit mengenai fitur-fitur utamanya. Kita lihat dari refresh rate-nya. Iya. Ini di sini sampai 144 Hz untuk refresh rate di layar 6,59 kalau gue nggak salah. Dengan layar tipenya AMOLED. AMOLED DCI-P3-nya 110%. Tahu nggak kenapa ini dibikin 144 Hz? Kenapa? Karena ini bisa untuk cloud gaming. That's why tadi saya bilang Ini Stadia nggak Pro. cuma untuk main PUBG Mobile yang 120 FPS, enggak. Ini lebih dari itu karena ini bisa untuk cloud gaming sebenarnya. Cuma memang di Indonesia speed internet yang konstan dan cepat itu langka sekali. Mungkin sebagian orang kayak berapa persen dari penduduk Indonesia, 1% mungkin atau 2% itu bisa menikmati itu. Pertama itu dari sisi layar udah oke. Oke, nggak masalah. Kemudian Enak dari TikTok. Layar, cek. Gitu kan? Istighfar Pak, anak satu juga. Kemudian untuk RAM di sini gue cek 3,6 GB sudah terpakai dari 7,9 sampai 8 GB. Berarti yang ideal sekitar 5 gigaan, 4 dong. 4, berapa gigaan lah. 4,4 sampai 4,5 lah ya. Itu. Dan ini kalau secara hardware sebenarnya udah oke-oke semua, tapi ada satu yang pengen gue jajal banget, Pak. Apa tuh? Kamera. Jadi kameranya, ini gue sambil nyontek ya. 64 megapiksel, kemudian ada 13 megapiksel, Ultra wide, kemudian ada 5 megapiksel, makro, dan kamera depannya itu adalah 24 megapiksel. tipenya wide. Iya, dan ini untuk perekamannya, ini sekarang lagi gue cek, videonya bisa merekam sampai 8K atau 8K ya, 7680 x 4320. Wow, sebuah kesalahan dari Asus karena tidak belajar dari kompetitor ya. Apa? 8K tapi cuma 128. Storage-nya? Iya. Oh, dual SIM Ini dual SIM tanpa slot tambahan. tanpa slot micro SD tambahan. Iya, dual SIM aja. Dual SIM aja. Oke, gue terima lah dengan dual SIM itu. Tapi apakah kalian bisa hidup tanpa micro SD tambahan? Balik lagi ke pilihan masing-masing. Ya, Tergantung pemakaian juga kan. karena di sini storage 128 bisa merekam 8K Maksimal. maksimal kamera belakang ya. Untuk kamera depannya bentar. Full HD 60 fps. Nah, itu biasanya kalau kamera depan kan yang buat ngerekam kita pas lagi main game kan. Mungkin itu yang lebih optimal kepake sih dibanding yang di belakang. Karena Oke. siapa juga yang mau bikin video profesional pakai handphone gaming? Jarang ya. Agak bertabrakan ininya. Tapi kalau bisa gimana? Karena prosesornya mumpuni banget. Oh iya sih, prosesornya mumpuni banget sih. Prosesornya itu the best. Qualcomm Mungkin 865 Plus, mantap. Dicoba pas video review kalau Bapak buat. Nanti Atau kita kalau- bahas atau kalau saya buat di mungkin reviewnya. Karena ini baru unboxing aja Ya. dan ngobrol-ngobrol dan bahas berita dan apa yang kita tahu sejauh ini 2 hari sebelum launching. Ini ketinggalan casingnya Apa? belum dipasang. Oh, pasang aja udah. Salah Pak, itu di bawah. Mana nih? Nah itu di atas. Pasang depan dulu, atas dulu apa? Atas dulu. Enakan atas dulu apa dulu? Tergantung selera sama tergantung mood. Ya, sekian video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget silahkan di-share ke teman-teman kalian.
Dan ya udah itu aja paling. Sukumoro pamit. Kita cabut. Dadah.